warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati teman-teman dari tim lawan dan rekan-rekan dari tim pro yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Rahmawati Usman sebagai pembicara pertama dari tim pro. Di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu dominasi patriarki dalam kebebasan perempuan. Dominasi patriarki adalah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pusat. Dia memiliki superior dan mengatur norma-norma yang membatasi kebebasan perempuan di dalam berbagai aspek kehidupan. Kebebasan perempuan dia merujuk kepada hak dan kemampuan perempuan dalam menentukan pilihan hidupnya tanpa tekanan dari struktur sosial yang tidak adil. Simone de Beauvoir dalam bukunya The Second Sex menyatakan bahwa perempuan selalu diposisikan sebagai yang lain. Artinya, identitas perempuan tidak pernah terlepas dari siapa saudara laki-lakinya. Dia selalu berhubungan atau dia selalu dibandingkan dengan laki-laki atau menjadi pelengkap laki-laki. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke kawan. Oke, terima kasih kepada Saudari Rahma atas argumen yang telah diberikan. Namun kami dari tim kontra ingin menegaskan beberapa hal terkait motif atau dominasi patriarki dalam kebebasan perempuan. Yang pertama yaitu kesetaraan penuh dalam sebuah aspek kehidupan tanpa mempertimbangkan perbedaan biologis dan sosial antara laki-laki dan perempuan. Berpotensi menciptakan ketidakseimbangan baru. Perbedaan ini bukanlah melainkan realitas si perempuan. Yang kedua yaitu perempuan secara sadar memilih peran tradisional yang merasa gagal. Bahagia dengan pilihan tersebut, memaksakan kesetaraan tersebut penuh dengan memberi ruangan kebebasan dan juga memilih mengabaikan kebebasan individu dan kebahagiaan yang dipilihnya di dalam hidup perempuan. Dan yang ketiga yaitu pembatasan kebebasan perempuan tidak semata-mata disebabkan oleh dominasi patriarki, faktor ekonomi, pendidikan, dan budaya, dan juga berperan besar. Fokus hanya pada patriarki menyederhanakan masalah dan mengabaikan solusi dan masalah yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, kami dari tim kontra menegaskan ini karena dominasi patriarki bukanlah satu-satunya faktor yang membatasi kebebasan perempuan dari kesetaraan penuh tanpa mempertimbangkan konteks dan pilihan individu dapat mengancam kebebasan perempuan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan. Terima kasih atas tanggapan dari tim kontra. Namun kami ingin menegaskan bahwa pernyataan kami bukanlah agar perempuan menjadi sama persis dengan laki-laki, melainkan agar mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Berdasarkan pengalaman pribadi, kita dapat melihat bagaimana keluarga sering kali menjadi bagian dari sistem perilaku yang membatasi kebebasan perempuan. Anak perempuan sering dipaksa untuk selalu patuh, mengajarkan pekerjaan rumah tanpa henti, dan mendapatkan tekanan verbal seperti kamu tidak bisa berdandan. Pekerjaan rumah pun tidak rapi, siapa mau menikahimu? Bisa-bisa diusir mertua. Kalimat-kalimat ini bukan hanya kepatuhan dan penampilan, bukan dari kemampuan dan kelebihan memilih. Selain itu, mitos kecantikan yang diletakkan pada perempuan menjadi alat
patriarki yang sangat efektif. Standar kecantikan yang sempit dan tidak realitas memaksa perempuan menyesuaikan diri demi diterima dan dihargai. Padahal hal ini sering mengorbankan kebebasan dan kesehatan mereka. Ini adalah bentuk dominasi yang halus namun kuat, yang harus kita lawan dengan memperjuangkan kesetaraan yang adil. Oleh karena itu, kesetaraan yang kami perjuangkan adalah keadilan yang menghapus tekanan dan diskriminasi tersebut, bukan keserupaan yang memaksa perempuan mengikuti standar laki-laki. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, saya juga ingin menegaskan bahwa penolakan terhadap musik ini mengabaikan kenyataan struktural yang sangat nyata dan berbahaya bagi perempuan. Pertama, seperti yang dijelaskan Naomi Wolf dalam bukunya The Beauty Myth, mitos kecantikan bukan sekedar norma sosial bahasa, melainkan alat patriarki yang digunakan untuk mengontrol dan mengekang perempuan. Standar kecantikan yang realistis dan menekankan ini memaksa perempuan menghabiskan waktu, energi, dan sumber daya demi memenuhi ekspektasi yang dibuat oleh sistem yang menindas mereka. Ini bukan soal pilihan individu, melainkan jebakan sistemik yang membatasi kebebasan perempuan secara nyata. Kedua, Sachiko Murata menegaskan bahwa sistem patriarki tidak hanya membatasi perempuan secara sosial, tetapi juga membentuk identitas dan peran mereka secara kultural, sehingga perempuan sulit untuk benar-benar bebas memilih. Ini berarti bahwa kebebasan yang diklaim oleh tim kontra sebagai pilihan seringkali adalah hasil dari tekanan dan pembentukan norma yang tidak terlihat, bukan kebebasan sejati. Oleh karena itu, menurut kesetaraan yang adil bukanlah menghapus perbedaan, melainkan membongkar struktur yang menindas dan membatasi perempuan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Tuhan. Ya, terima kasih atas pernyataan berbagai macam argumentasi yang kemudian telah dibuat teman-teman. Di sini teman saya Viti telah menjelaskan bahwa peran patriarki itu adalah salah satu, bukan berarti dia mendominasi untuk membungkam kebebasan perempuan, tapi ada faktor-faktor lain sehingga kebebasan perempuan itu dibungkam dalam ruang publik. Yang pertama adalah ekonomi, budaya, itu juga menjadi faktor penyebab sehingga kebebasan perempuan itu dibungkam dalam ruang publik. Jadi dia tidak serta-merta ada intervensi yang kemudian dibuat melalui budaya patriarki tadi, sehingga teman-teman mengklaim bahwa peran patriarki itu membungkam kebebasan teman-teman sebagai seorang perempuan. Jadi ada semacam kesalahpahaman tentang budaya kebebasan terhadap perempuan. Jadi sebenarnya tidak ada yang namanya tentang siapa yang paling mendominasi di ruang publik tadi. Yang berperan di situ hanya ego tentang siapa yang paling benar dan siapa yang paling salah, dan siapa yang paling pantas dan siapa yang paling tidak pantas. Kalau teman-teman reject secara historis dalam sejarah literatur, teman-teman akan temukan bagaimana proses perempuan dia termarginalkan dalam ruang publik. Waktu di Yunani di masa kuno lalu, ketika peran antara dewa dan dewi itu dia tidak terjadi, sistem patriarki dia muncul di situ, bahwa
perempuan itu tidak layak dalam ruang publik. Dewa-dewa laki-laki itu menyingkirkan segala bentuk dewa-dewa perempuan. Jadi yang disisakan hanya salah satu dewa perempuan yang disebut sebagai Dewi Keadilan. Itu dipakai dalam agama Nasrani sebagai Bunda Maria. Itu menjadi simbol kebebasan perempuan. Jadi di sini saya ingin tegaskan bahwa patriarki itu bukan menjadi momok yang menakutkan terhadap perempuan untuk mengekspresikan kebebasan mereka, tapi dia juga bagian dari salah satu itu dalam membungkam kebebasan perempuan. Dia tidak budaya patriarki dia yang terjadi dalam ruang publik, tapi yang paling sering terjadi seperti dalam ruang keluarga, di mana dominasi patriarki itu dia terjadi ketika membungkam segala bentuk pendapat, keinginan yang kemudian diinginkan oleh perempuan tadi atau anak-anak perempuan. Jadi budaya-budaya patriarki itu bukan salah menjadi semacam momok yang menakutkan untuk kalian, tapi ada hal lain yang membatasi kebebasan perempuan tadi. Budaya, misalkan agama tidak pernah membatasi kebebasan perempuan di situ, tapi dia mendukung kebebasan perempuan karena ketika lahirnya agama Islam itu dia mendukung yang namanya kebebasan perempuan tadi. Dia melepaskan perempuan dari belenggu kesengsaraan dan mengangkat derajat perempuan. Jadi ada yang namanya dominasi antara laki-laki dan perempuan. Semua itu berangkat dari pengaruh budaya dengan pengaruh oleh konstruksi berpikirnya orang-orang tentang strata sosial yang hadir di ruang publik tadi, sehingga patriarki dan feminin itu dia timbul di situ, dia muncul dalam ruang publik karena ada ego yang diperankan di situ, ada yang ingin mendominasi. Tapi kalau teman-teman lihat ketika pasca dari Perang Dunia Kedua, ketika tenaga buruh laki-laki digantikan oleh tenaga buruh perempuan, sistem produksi yang dihasilkan dari tenaga buruh perempuan itu jauh lebih meningkat dibandingkan dengan produksi yang dibuat oleh laki-laki tadi. Artinya apa? Artinya ada ketakutan yang kemudian dibuat oleh laki-laki sehingga perempuan itu diklaim tidak pantas berada dalam ruang publik. Karena ketika perempuan dia udah berperan, semua hal itu dia akan menjadi secara berbahaya, bukan berbahaya tapi lebih konkret begitu. Nah, Rocky Gerung pernah bilang bahwa perempuan itu dia indah sebagai fiksi namun berbahaya sebagai fakta. Artinya apa? Artinya kalau seorang perempuan dia tidak menjadikan budaya patriarki sebagai pembatasan dia untuk berekspresi dalam ruang publik, maka dia akan lebih mendominasi daripada laki-laki tadi. Kalau teman-teman recek sejarah literatur lagi, itu banyak filsuf-filsuf Yunani itu dilahirkan dari perempuan-perempuan tadi. Guru mereka itu kebanyakan perempuan, tapi kebanyakan mereka memiliki stigma tentang perempuan itu tidak layak dalam ruang publik. Jadi ada semacam ego sentris yang dibangun di situ tentang perempuan tidak harus dalam ruang publik, tidak layak dalam ruang publik. Perempuan seharusnya itu di dapur, kasur, dan di sumur. Nah, itu pemikiran patriarki sekali. Hanya sini kami tim pro tidak mendukung, menolak yang namanya patriarki itu dia membungkam kebebasan perempuan tadi. Jadi patriarki itu dia semacam ego yang dibuat untuk membatasi kebebasan perempuan saja. Jadi itu seremonial atau semacam bukan seremonial sih, tapi semacam ketakutan yang dibuat oleh laki-laki terhadap perempuan tadi. Saya kembalikan. Mungkin itu saja. Jadi teman-teman sepakat tidak tentang patriarki itu dia mendominasi dalam membungkam kebebasan perempuan. Tadi kan teman-teman telah memberikan pernyataan-pernyataan tentang bahwa
di budaya patriarki itu dia dibungkam kebebasan perempuan, dan teman-teman mengiyakan melalui pernyataan-pernyataan yang kalian buat, literatur sandaran yang kalian pakai, melalui dari mitos kecantikan pada perempuan yang disusun oleh Naomi Wolf, Sachiko Murata dalam Sachiko Murata, yang bukunya The Tao of Islam, atau Simone de Beauvoir dalam bukunya The Second and Sex, itu menjadi rujukan teman-teman. Kami sini hanya tidak mendukung yang namanya budaya patriarki itu dia membungkam kebebasan perempuan, tapi ada hal lain yang membungkam kebebasan perempuan tadi. Budaya, agama, keluarga menjadi salah satu faktor di situ juga membungkam kebebasan perempuan. Mungkin itu saja penyampaian dari kami. Saya kembalikan dengan satu segmen yang sering saya katakan bahwa jika hari ini perempuan kalah dalam sebuah pertarungan, maka yakin dan percaya kedepannya seorang ibu akan takut melihat seorang perempuan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.